Nama saya Hugo. Saya cerita sedikit mengenai story ya di balik pembangunan rumah Ngumpar ini yang saya tempati sekarang. Saya punya filosofi bahwa hidup itu kita membangun 4 hal ya. Nomor 1 tentunya kita bicara financial wealth ya. Di samping itu kita bicara mental dan physical wealth karena 2 hal itu menjadi dasar gitu kan. Tapi on top of itu pada akhirnya hal yang penting adalah bagaimana kita membangun social wealth. Bicara relationship dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua ya. Dan juga time wealth. Time wealth kita bicara aktualisasi legacy yang ingin kita bangun ya, secara personal seperti apa. Nah, 4 hal itu pada akhirnya yang membuat kita mungkin nanti ketika kita sudah tua di akhir hidup kita akhirnya bisa merasa bahwa oke, hidup kita bangun tidak hanya berfokus pada kebahagiaan diri kita sendiri, tapi bagaimana hidup kita tuh punya arti dan punya makna buat orang-orang di sekitar kita. Membangun rumah itu adalah sebuah proses ya. Proses yang membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kita bercerita, kita berdiskusi, kita saling mendengarkan. Jadi prosesnya bukan antara saya dan arsitek itu saling mendikte, tapi tadi proses kolaborasi itu yang saya cari ketika saya menentukan saya akan membangun rumah ini dengan biro arsitek mana. Ketika kolaborasi itu bisa terjalin mulai dari aspek yang paling misalkan dari sisi tukang, mandor, naik sampai ke arsitek dan juga even ke saya kontraktor. Nah, disitulah saya merasa bahwa apa yang saya cita-citakan itu bisa terwujud gitu loh. Jadi mimpi saya ketika saya membangun rumah ini pada saat saya ketemu dengan Mas Real saat itu saya ada 2 hal ya. Saya menceritakan yang pertama, saya ingin punya rumah yang bukan hanya menjadi tempat pulang, tapi juga tempat tumbuh ya untuk keluarga kami. Tumbuh dalam artian bekerja, berkarya, membangun relasi dengan teman-teman dan sahabat kami, dan juga menjadi ruang untuk introspeksi, ruang untuk recharge. Itu yang pertama. Yang kedua, saya saat itu juga menceritakan bahwa saya ingin punya rumah yang bisa bercerita. Dalam artian nggak cuman dibangun di atas aspek estetika, tapi punya narasi, ya, punya narasi dan punya makna. Yang terakhir kita bicara tanggung jawab. Ya. Sebagai manusia kita tentunya punya tanggung jawab memastikan bahwa tempat kita tinggal, bumi yang kita tinggali ini sustain untuk anak cucu kita. Nah, di situ juga saya pada saat itu saya diskusi dengan Mas Real bagaimana akhirnya pendekatan rumah ini juga bisa memberikan ya ini ya ada aspek tanggung jawabnya. Kita bicara hemat energi, kita bicara less waste ya, kita bicara udara yang bersih. Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya rumah ini merupakan wujud dari tanggung jawab kita bagaimana kita melestarikan lingkungan yang kita tinggali. Halo, nama saya Sirin, tim RAW. Ada pekerjaannya Pak Hugo di Bintaro ini. Fasadnya itu lumayan rumit untuk menyamakan warna dindingnya, karena kan dindingnya itu nggak ada finish cat, jadi dia langsung warna semen. Dan banyak lagi yang lebih sulit lagi ya, terutama di yang melengkung-melengkung itu tingkat kesulitannya luar biasa. Tapi ya oke, akhirnya kita selesai juga. Rumah ini kan kita ada kolam renangnya ya. Kolam renangnya juga dibuat melengkung ya. Itu tingkat kesulitannya itu ya pas kita buat malnya itu luar biasa itu untuk tingkat kesulitannya. Balik lagi kita dengan kesabaran, akhirnya jadi juga sesuai mal, sesuai ukuran dan sukses. Perkenalkan saya Singgi. Awalnya saya tuh ikut dari ayah Real, kemudian setelah Real selesai balik ke rumah ke Jakarta, saya dibantukan untuk mengawal semua kerjaan-kerjaan yang Real persiapkan. Kemudian dari situ membantu semua proyek yang dikerjakan mulai dari awal. Bangunan pertama yang saya ingat itu bangunan seperti rumah ini di tempatnya Pak Hugo, yaitu bangunan acian semua. Waktu itu kita udah mulai dengan listrik tanpa PLN, yaitu dengan sumber cahaya yang dari sinar matahari. Kemudian setelah dari situ
kita mulai lagi ke bangunan berikutnya, yaitu di daerah BSD. Bentuknya juga mirip bentuk-bentuk finishing acian, bentuknya juga agak membulat, kemudian juga ada kolam renang, sampai akhirnya jatuhnya banyak tempat juga seperti ini juga, yaitu banyak khusus yang buat finishing acian itu, termasuk juga istilah adat kita bikin namanya tumpang sari, di mana bentuk itu akhirnya banyak yang kita pakai di tempat-tempat yang telah kita bangun selama ini. Banyak juga hal-hal kesulitan, cuma buat kita tuh semua tantangan ada penyelesaiannya, dan saya kira itu bukan masalah besar buat kita untuk menyelesaikan apa yang diinginkan oleh owner atau arsitekturnya sendiri. Kesulitan sini masalahnya waktu kita mulai itu sebenarnya banyak masalah, dari musim hujan, tempatnya bentuknya juga masih terlalu kecil untuk kita naruh bahan, kemudian juga pekerja juga tidur di lokasi, sementara kita harus bekerja dengan waktu yang schedule itu harus kita kejar. Dari pengalaman kita tuh semua hal kesulitan itu kita perbaiki dengan baik, dan akhirnya setelah waktu yang berjalan semua selesai dengan waktu yang dan kebaikan yang bagus. Ya, kolam renang itu karena kita tuh bikin di atas tanah. Biasanya kolam renang kan umumnya di bawah selevel dengan lantai, tapi karena kita tuh berdiri di atas tanah, di atas level lantai rumah, itu kendalanya di samping struktur untuk pengecoran itu juga kendala pengecoran itu kadang-kadang ada rongga-rongga yang walaupun kita pakai vibrator itu tidak sampai. Kadang-kadang itu dari sekian banyak yang kita kerjakan itu rata-rata ada sedikit keropos yang itu mungkin waktu finishing langsung ditutup, tapi kenyataannya nanti begitu diisi air. Nah, yang saya paling takutkan itu sebenarnya sebelum di finish sebaiknya kita kerjakan dengan pengisian air. Tapi kendalanya kalau mulai proyek air itu susah, jadi mau nggak mau kalau memang berkorban ya harus kita bikin mendatangkan air tangki itu untuk ngetes supaya tidak terjadi kebocoran, karena dengan kebocoran itu kita memperpanjang waktu untuk perbaikan dan finishing dari kolam renang itu sendiri. Ngumpar itu buat saya berarti dinamis, ya, terus bergerak, ya, terus tumbuh, ya. Seperti halnya kita dalam hidup ya, setiap hari ya, kita memulai bangun pagi, ya. Mungkin kalau buat saya ya keseharian olahraga, sarapan, berkarya ke kantor, ya sampai nanti akhirnya pulang lagi, besok bangun pagi lagi gitu kan. Nah, ngumpar itu artinya kita terus tumbuh setiap hari, membangun dan menjadi versi kita yang lebih baik dari hari sebelumnya. Spot favorit di rumah ini, terus terang semuanya favorit buat saya. Karena ini, rumah ini dibangun dengan mengikuti flow keseharian saya. Keseharian, flow mingguan, flow bulanan. Jadi ketika saya berada di kamar, saya memastikan bahwa ruangan kamar saya itu punya privasi dan punya ruang untuk bercerita dengan istri saya, atau bahkan kadang ketika anak saya masuk ke kamar saya, dan mungkin kadang di weekend saya berkumpul di taman di bawah atau di atas. Jadi buat saya tidak ada spot yang less favorit di rumah ini, dan itu yang membuat rumah ini begitu terbuka, begitu punya cerita, termasuk untuk teman-teman dan sahabat saya yang kebetulan datang atau misalnya menginap di rumah ini.